Tahun 2009, dunia sedang dilanda krisis hebat, bank-bank pun banyak runtuh, kepercayaan masyarakat hancur. Di tengah kegelapan itu, seorang sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto merilis sebuah kode. Sebuah janji tentang kebebasan finansial tanpa campur tangan pemerintah, itulah Bitcoin. Bagi banyak orang, Bitcoin adalah tiket menuju kekayaan instan. Kita melihat para remaja menjadi miliarder ya, gedung-gedung mewah dibeli dengan aset digital dan masa depan tampak berkilau. Tapi di mana ada cahaya yang terlalu terang, di situ ada bayangan yang sangat gelap coy. Kali ini kita tidak akan berbicara tentang cara trading atau prediksi harga. Kita akan masuk ke lorong gelap internet. Kita akan bicara tentang pasar gelap yang menjual nyawa, tentang triliunan rupiah yang terkubur di tempat sampah, tentang kematian misterius seorang CEO yang membawa lari kunci kekayaan nasabahnya, hingga kehancuran mental para pemimpin berakhir tragis. Inilah sisi gelap Bitcoin yang jarang diceritakan banyak orang. Jauh sebelum Bitcoin masuk ke bursa saham Wall Street, ia punya rumah pertama yang sangat kelam, yaitu Silk Road. Bayangkan sebuah situs seperti Amazon atau Shopee, tapi semua yang dijual di sana adalah ilegal coy. Ya seperti barang-barang narkoba atau bahkan juga identitas palsu, hingga jasa peretasan ya. Pendirinya adalah Ross Ulbricht. Merasa dirinya adalah pahlawan kebebasan, dia ingin menciptakan dunia di mana pemerintah tidak bisa mengatur apa yang orang beli coy. Dan Bitcoin adalah alat sempurnanya. Mengapa? Karena saat itu Bitcoin dianggap sebagai uang hantu. Transaksinya tidak bisa dilacak. Namun idealisme itu berujung darah. Bitcoin menjadi bahan bakar bagi kartel narkoba global untuk mencuci uang. FBI akhirnya menangkap Ross ya di sebuah perpustakaan umum di San Francisco. Tapi penangkapan itu membongkar kenyataan pahit. Bitcoin telah melahirkan monster baru di dark web. Kalian mungkin sudah tahu lah apa situs dark web itu ya. Hingga hari ini diperkirakan ada jutaan Bitcoin yang masih berputar di pasar gelap itu, Bung. Ya. Membiayai segala sesuatu yang tidak ingin Anda ketahui. Wah, serem banget, coy. Kalau di sisi gelap yang lain-lain kan nggak seram ini, ternyata ini sudah sampai ke dark web coy ya. Bitcoin itu ya tidak memiliki bank, tidak ada kantor pusat. Waduh, cok, sangat ngeri sekali ya. Tidak ada kantor pusat lagi, tidak memiliki bank lagi ya kan. Jika lu kehilangan akses ya ke dompet digital lu, tidak ada tombol lupa kata sandi. Ngeri nggak cok ya. Terus uang kita hilang secara permanen ya, selamanya bahkan. Kalau misalnya kita lupa kata sandi, mari kita bicara tentang James Howells, seorang pria dari Wales yang secara tidak sengaja membuang hard drive lamanya ke tempat sampah pada tahun 2013. Di dalam benda kecil itu tersimpan 8.000 Bitcoin. Anjir, cok. Bayangkan 8.000 Bitcoin, satu Bitcoin aja sekarang sudah tembus di atas 1 miliar, cok. Ya. Aduh, 8.000 Bitcoin udah nggak terhitung tuh bagaimana tuh cerita hitung-hitungannya ya. Hari ini nilai 8.000 Bitcoin itu mencapai angka yang sungguh fantastis ya. Mungkin kalau udah 8.000 Bitcoin itu udah triliunan bicaranya, coy ya. James ini menghabiskan sisa hidupnya memandangi bukit sampah yang luas ya. Dia tahu hartanya ada di sana, terkubur di bawah ribuan ton limbah. Dia memohon pada pemerintah kota untuk menggali sampah itu. Namun ya, dia menawarkan setengah hartanya untuk disumbangkan, namun selalu ditolak oleh pemerintah, jeng. Ya. Lalu juga ada Stefan Thomas, seorang programmer yang memiliki 7.002 Bitcoin. Dia menyimpannya di sebuah USB Iron Key yang transkripsi. Dia lupa kata sandinya, terus dia mempunyai kesempatan menebak kata sandi itulah ya. Cuman dapat 10 kesempatan aja nih ya. Kalau misalnya dia tidak bisa, ya udah Bitcoinnya hilang segitunya gitu.
Dan setelah itu dia sudah gagal 8 kali ya, hanya sisa 2 nyawa lagi nih. Bayangkan tekanan mental yang ia rasakan. Anda tahu Anda kaya raya, tapi Anda tidak bisa menyentuhnya, Joy. Inilah horor dari Bitcoin. Kebebasan mutlak berarti tanggung jawab yang mematikan. Sekali salah langkah nih, masa depan bisa hancur ya, menjadi kuburan digital tuh. Oke. Kita back ke tahun 2018 ya. Dari dunia kripto diguncang skandal paling gila dalam sejarah. Gerald Content ya, CEO dari bursa kripto terbesar di Kanada, Quadriga CX, dikabarkan meninggal dunia secara mendadak saat berlibur di India. Ini sudah misterius banget nih kan. Sudah mencapai titik dimana motai ya, motai. Masalahnya Gerard adalah satu-satunya orang yang memegang kunci akses ke dana nasabah senilai lebih dari 250 juta dolar ya. Kematiannya ini nih membuat uang ribuan orang ikut mati juga. Lu nggak seram deh, Cok, ya. Pemegang kuncinya motai ya, mau nggak mau orang yang nasabahnya ini itu ikut-ikutan motai perasaan dan pikiran juga, Cok, ya. Tapi ada yang aneh nih ya. Detektif internet menemukan bahwa sebelum Gerald meninggal, dompet-dompet digital perusahaan itu sudah dikosongkan. Muncul teori konspirasi nih ya, mengerikan. Apakah Gerald memalsukan kematiannya? Apakah dia sedang duduk di tepi pantai dengan wajah baru menertawakan para investornya? Gila, Cok, sumpah. Ribuan orang kehilangan tabungan seumur hidup mereka ya. Rumah tangga banyak hancur, mimpi anaknya sekolah tinggi banyak yang musnah. Bitcoin itu memberikan kekuatan bagi salah satu orang pemegang nasib ribuan orang lainnya. Dan ketika orang itu menghilang, lubang hitam finansial terbuka lebar. Sisi gelap Bitcoin yang paling nyata sebenarnya adalah dalam kepala kita sendiri, itu adalah Bitcoin tidak pernah tidur. Bagi banyak orang, Bitcoin bukan lagi investasi, tapi menjadi kecanduan jodai ya, yang paling ekstrim gitu. Fenomena FOMO atau takut tertinggal membuat orang menggunakan uang sekolah, tabungan pensiun, bahkan meminjam uang dari rentenir atau membeli di harga yang tinggi. Saat harga Bitcoin jatuh nih, Cok, ya, dampak bukan hanya di angka. Ada laporan nyata tentang lonjakan kasus bunuh duru. Oh enggak, Cok, bunuh duru. Bundir gitu ya. Setiap kali terjadi market crash, di pusat-pusat rehabilitas mewah sekarang sudah ada bangsal khusus untuk pecandu kripto. Mereka kehilangan realitas, terjebak dalam grafik merah, hijau atau grafik merah atau hijau gitu ya, yang hisap kewarasan mereka. Wih, gila. Obsesi untuk menjadi kaya tanpa bekerja keras telah menghancurkan moral dan mentalitas generasi muda. Gila sih, Cok. Kalau misalnya terjadi gitu, tapi bukan terjadi sih, memang sudah terjadi gitu ya. Banyak yang kita lihat di berita di sana gitu ya. Lanjut, Cok. Bitcoin adalah penemuan teknologi paling cemerlang di abad ini. Ia memberikan harapan bagi mereka yang tertindas oleh sistem perbankan. Tapi kita harus jujur juga nih, Cok, ya. Bitcoin hanyalah cermin dari sifat manusia. Di dalamnya ada keserakahan, ada kriminalitas, dan ada tragedi yang tak terbayangkan. Bisa menjadi alat kebebasan, tapi juga bisa menjadi penjara yang paling kejam. Setiap kali lu melihat harga Bitcoin marketnya naik turun ya, ingatlah bahwa di balik angka-angka itu ada cerita tentang mereka yang terjebak di skill road. Mereka yang menggali sampah mencari hard drive ya, dan mereka yang kehilangan segalanya dalam semalam. Bitcoin ini tidak memiliki hati ya, ia hanya memiliki kode dan kode dan kode, coy ya. Tidak pernah peduli pada air mata kamu sendiri ya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Kalau untuk berinvestasi, carilah investasi yang high risk-nya terlalu enggak high risk sih. Jadi resikonya tuh rendah begitu ya. Jangan terlalu FOMO juga melihat orang membeli Bitcoin, kita ikutan membeli Bitcoin ya. Itu sangat bisa kita pikirkan juga dampak ke belakangnya seperti apa. Kita harus juga mencari ilmu lebih dalam lagi seperti apa. Karena di sini di channel ini bukan membahas tentang investasi ya, hanya sekedar informasi yang bermanfaat saja yang kita sampaikan ya.
Gue Boy Fikram, terima kasih telah menonton. Jika Anda punya cerita kelam atau pengalaman pahit ya tentang di dunia kripto, tuliskan di kolom komentar agar kita semua bisa belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.